Makanya kalau sama mertua iku jangan dianggap dia sedang memusuhi jenengan atau jenengan sedang berkorban untuk beliau, keliru. Jenengan sekarang sedang tirakat untuk nirakati mantumu meneh. Kita terlalu sering hidup di fantasi. Kita terlalu sering hidup di angan-angan. Nggak hidup di dunia nyata. Angan-angan itu surga, bos. Beliau suka melihat anak yang dilatih dengan ketakutan. Sing bahasaku, ngapunten. Anak yang dididik seperti hewan sirkus. Menurut beliau itu kesuksesan. Tapi banyak nggak sih yang seperti itu? Menurut sampean? Ya apa ya? Kebanyakan orang, apalagi di usia perkembangan anak kecil ya. Anak kecil dilatih A, B, C, D, E dengan tanpa dia bahagia. Dilatih disiplin terutama biasanya. Disiplin itu harus. Dilatih disiplin tapi dengan ketakutan. Ya dia akan kalau misalnya di keluargane iku pendidikan mentalnya kuat, maksudnya arek iku digembleng dadi arek sing pede, ya pasti otoriter. Pasti. Contoh misalnya, hei, ayo terus no. Yang seperti itu loh. Ya iku akhirnya membuat anak misalnya arek yang dididik dari bahasa hayo terus no. Nah, Iku dia adalah anak yang paling suka kode-kode. oh, Dia suka dipahami tanpa harus ngomong. Mosok ngono gak paham, gerang-gerangnya pasti ngono. lanjut ya. Lanjut. Dari anaknya Pak Nur, definisi ikhlas Gus. Anak Pak Nur ini siapa ini? Definisi ikhlas itu aku bisa menganalogikan seperti jenengan sedang ada di kamar mandi. Entah itu melakukan hajat besar ataupun kecil. Itu definisi ikhlas. Setelah jenengan melakukan, jenengan gak kepikiran. Malah aku tuh dan disirami. Ayo pergi, ayo pergi. Itu definisi ikhlas. Paling simpel sih. Iya. Dari Dwi Aryani 909, menghina itu jadi hina. Tergantung yang ngomong. Kalau yang ngomong keluarga dan orang tua, ya bukan hinaan, tapi masukan. Nah, ya. Tergantung yang ngomong atau yang nerima. Berarti kan value-nya gak jelas. Ha. Berarti kan nilai yang ada di hati jenengan, di jiwa jenengan, itu hinaan bukan tentang isinya, tapi tentang siapa yang ngomong. Bahaya Padahal. Bahaya loh ini. Padahal ono hadis ini gak salah. Iya. Undur makola, wala tandur mangkola kan. Nah, Lihatlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Nah, nek kayak gini, siapa yang ngomong? Iya, tapi yang diomong Mbak siapa emang? Dwi Aryani. Yang diomong Mbak Dwi Aryani adalah kejujuran yang ada di masyarakat umum. Ya orang kayak gitu emang subjektif banget. Nggak lihat objek apa yang dia keluarkan, tapi ndelok siapa sih ngomong. Berarti kan kesalahan ini udah ada. Turun temurun. Iya. Waduh ya bahaya. Kenapa ini terjadi? Karena di rumah sering terjadi paradoks. Jangan berbohong. Tapi lo tuane bojok gak apa-apa. Lek anaknya gak oleh. Iki akhirnya yang membuat. Jadi kita hanya lihat sosok, nggak lihat isi. Jadi kan don't judge a book by its cover. Padahal itu covernya tok gitu loh. Seneng dodolan. Tolong bahas tentang move on dan ridho dengan takdir Allah. Butuh mood nembe butuh booster Guse. Matur nuwun. Tentang move on dan ridho dengan takdir Allah. Move on itu apa sih? Enggak, maksudnya move on dari apa? Kalau lihat ceritanya di live sebelumnya, dia kan udah pacaran. Terus menurut bla bla bla, menurut ada ketidakcocokan. Terus kemudian akhirnya putuslah. Ya. Nyari yang lain. Ya. Nah, move on ini
maksudnya mungkin ya, memindahkan perasaannya dari yang lalu. Yo caranya gimana mau pindah kalau perasaannya goreng selesai? Selesaikan dulu perasaannya. Dengan cara Yo sadar dulu. Kalau emang gak works. oh ya, ini kita mau nanya. Apa? Kemarin kan sampean waktu live terakhir. Oh iya. Yang sadar-sadar Ya apa. Gimana reportnya? report bagi yang sudah melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran Setengah jam tok. selama setengah jam tiap hari. 30 menit. 30 menit kali 6 hari ya. Mm-mm. 6 apa 7 ya? 7 ya? 7. 6. Malam ini nggak terhitung. Ya hitung lah, kan kita malam banget. Oh iya, Deng. Ya 7 lah. Loh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 8 lah malahan. Senin yang kemarin nggak Oh iya, terhitung. iya. 7. 7 Senin bulat. ketemu Senin kan 7 bulat. Iya. Nah ini untuk yang sudah melakukan, tolong report ke sini. Ya. Komentar gimana rasanya. Atau udah nyoba melakukan ternyata berat. 5 menit bingung. Dari Nunanya Lijen. Assalamualaikum Mbah. Yo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah iso ndelok live maning. Metode brainstorming gitu bisa buat mertua juga. Bisa buat mertua juga atau cukup anaknya atau suaminya yang memberitahu. Yo iso lah. Asal komunikasi ini pas loh yo. Buat siapapun. Ketika emang dekat sama mertua ya kenapa enggak? Bisa komunikasi dengan mertua. Iya. Misalnya selama ini aja ada kesenjangan, sing mantune sungkan. Lele ono kesenjangan gak usah dibahas, Bos. Ngomong nggih wis cukup. Ono kesenjangan ya jarine. Kok ngomong brainstorming? Tapi kan bisa diusahakan. Ya bisa. Dia yang harus merubah diri kan. Iya, makanya kalau sama mertua iku jangan dianggap dia sedang memusuhi jenengan atau jenengan sedang berkorban untuk beliau, keliru. Jenengan sekarang sedang tirakat untuk nirakati mantumu meneh. Biar apa? Biar nanti jenengan ke mantu iku gak koyok mertua kan jenengan. Pertama, misalnya iku gak enak. Dan ketika jenengan apik nanggone mantu jenengan nanti, mantu jenengan nanggone mantune atau nanggone putu jenengan, iku juga akan baik. Dan ketika itu diteruskan dari generasi ke generasi, insya Allah generasinya akan terbangun jadi generasi yang keren. Bahagia jelas itu. Wah piye carane biar bisa lihat isi bukan sosok. Ya dengarkan aku fakta atau enggak. Misal perekonomian kita sedang menurun. Terus mari ngono, lah iya awakmu saiki kok paling melarat, paling miskin ngono misalnya. Iki gara-gara awakmu rabi ta ya apa? Misal. Lah, lihat aja kenyataane sing asale pedhae apa mudhun apa munggah. Faktanya dikoreksi Faktanya lagi, di mana? dicek lagi ya. Iya, kalau emang itu fakta ya kenapa harus marah? Marah sama fakta. Berarti jenengan sedang marah terhadap apa yang sedang jenengan lakukan. Berarti jenengan sedang marah pada diri sendiri karena diri sendiri yang sedang melakukan hal itu. Kok katamu berdamai? Kalau kamu menghukum marah dengan dirimu sendiri, ya sama saja kamu mengutuk Tuhanmu loh. Iya. Loh, pripun terusane wau? Gus, Cendi. seneng dodolan. Iku mang lho sing ya ridho dengan takdir Allah ini yang belum. Ya, kalau ridho sama takdir Allah, iku ya sadar. Ridho sama takdir Allah itu sesimpel ketika jenengan makan. Iku analogi paling enak ridho mbek pangeran iku. Ambekan. Jenengan gak ambekan, jenengan pasti marah. Keambaan. Tapi sayang kita seringkali melihat masalah iku gak sepenting koyok nafas. Masalah iku padha mek nafas, iku pemberian Allah. Kita nafas sih. Iki ridhone pangeran. Iya. Coba gak diridhoi nafas. Budal.
Dapat undangan dari malaikat. Gak ada diundang. Sul. Disusul. Gak ada undangan, Bos. Jadi itu, gimana cara kita ridho? Kita sadar sama fakta seringkali kita melakukan kesalahan. Baru mendapatkan konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Terus kita marah. Aneh gak sih? Nanya Lijen, nyoba opo bang? Aku gak delok live pekan kemarin. Live kemarin itu tentang gimana cara berdamai sama diri sendiri. Nah, ini kan lanjutannya toh. Iya, self love itu kayak gimana? Nyoba apa? Nyoba untuk sadar. Di 30 menit per hari dari 24 jam total ya. Atau kalau misalnya kita potong 8 jam untuk tidur, berarti 14 jam. Ya, 16 jam. 16 jam. 30 menit dari 16 jam. Mencoba melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Dengan kesadaran. Kayak misalnya lagi diem aja, kita sadar kita lagi melihat tembok. Misalnya kayak aku lagi lihat tembok, aku lagi narik nafas, lagi mengeluarkan nafas, aku lagi ngomong, aku lagi pakai sandal, aku lagi pakai sarung, lagi pakai baju warna kuning, lagi pakai topi panda, headsetku warna pink. Disadari semua di saat yang sama. Kalau ono merek iki merek mangga, kebetulan sarungku. Iku coba 5 menit yo. Sampean Wibu lho iku. sampean kate mikirno jengkel gak sempat. Kasito. Kate mikirno pikirane uang nang sampean gak akan sempat. Ketika kita sadar. Karena kita sering terbuai. Kan sibuk banget tuh itu. Dan itu arti kita mulai meraba diri kita sendiri kan. Iya. Efeknya kan gitu. Harapanku nanti efeknya jenengan akan tahu kapan harus marah, kapan harus enggak. Terus misalnya jenengan marah, jenengan akan tahu kenapa kita marah. Apakah karena trauma kita sing kesenggol atau emang dari hal itu yang emang bikin marah. Nunanya Lijen. Oh iya siap. Dengan coba. 30 menit dalam sehari. Iya. Atau kalau malam ini coba 5 menit aja. 30 menit itu kalau belum pernah wis kok ngerasakno rong minggu, sadar rong minggu. Saya ingin lah. 5 menit aja Sambil nonton live malam ini, silakan dicoba 5 menit aja. Iya. Nanti langsung komen ya. Iya. Jenengan coba sadari lagi nonton live, lagi megang handphone, bentuknya handphone jenengan harus paham. Jenengan misalnya ono listrik sing mlebu terus ono love iku sing ono dan iku nang kene ono gambar, ono lampu di belakang itu, pahami dulu, sadari apa yang ada di dalam handphone iku. Terus wajahnya host karo Iya. anune Iya. Dan jenengan harus sadar sedang ada di kasur apa, jenengan sedang ngapain, nonton iku misalnya sama nafas, gimana rasanya nafas keluar masuknya. Coba 5 menit aja. Ya, nanti report ya. Iya. Makasih untuk yang sudah hadir. Ini tadi dan sudah ngasih gift. Ada Max Outfit udah ngasih centing. Apa itu? Mbok iku mau apa? Oh, iya. Give. Centing. Wae centing ngono Max Outfit ngono ae. Dari Andi Game. Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunanya Lijan, suka sibuk dengan pikiran sendiri. Nah, karena lagi nggak sadar, kita terlalu sering hidup di fantasi. Kita terlalu sering hidup di angan-angan. Nggak hidup di dunia nyata. Angan-angan itu surga, Bos. Ojo budalang swarga sak durung wayahe. Jangan pernah pergi ke surga kalau belum waktunya. Iya toh. Angan-angan niku opo sih gak enake? Tak takoni wis. Wah, semua terwujud itu di angan-angan tapi. Iya toh. Maksudnya jangan hidup di surga ketika belum waktunya. Nanti ada waktunya kok. Kita pergi ke sana. Dengan apa sadar dulu ada di dunia. Atau yang paling simpel buat kamu yang dengerin dan kebetulan kamu muslim. Iki ono. Dan iki kebetulan sebenarnya fardune sembahyang kok ini iki. Tapi sering di skip. Hadir saat sholat. Pahami gerakanmu
pahami bacaanmu, sadari kamu sedang sholat. Bukan kamu lagi sholat tapi pikiranmu nang sandal, nang kerjaan. Sarungnya gak benar apa? Sarungnya gak nyaman lah sing opo kan sering seperti itu. Oh iya, walaupun sarung nggak nyaman, tapi sadari, iki sarungku nggak nyaman di dalam sholat. Heeh. Jadi harus sesadar itu, coba. Wis lah. Apa meneh nek ngomongno kalimat-kalimat yang dibaca di dalam sholat. Yo nanti itu ngeri. next step lah, itu Ya. next step lah. Maksudnya sadar dulu ketika sholat lagi berdirinya disadari, lagi rukuknya disadari, Sujudnya. sujudnya, iktidalnya. Dari Ergi Ravaendra Dinata. Ya, Suami bilang jijik sama istri gara-gara salah paham dikira istri ngumbar aib di WA. Asline, padahal di privat. Itu talak nggak? enggak lah. Itu cuma marah bukan talak. Ya buat aku, iki adalah kesalahan si istri. Hmm. Tapi disebabkan oleh kesalahan suami. Bener lho. Suami yang tidak bisa mendidik istrinya dengan baik. Maksudnya, nggak bisa mendidik gimana cara komunikasi yang baik. Dan buat saya berarti istri si cerita iki dia wis mentok. Dan dia paham kalau suaminya adalah banci status. Maksudnya orang sing sok meneng buka status. Akhirnya dia memilih itu untuk dapat perhatian dari sang suami. Karena selama ini komunikasi normal gak pernah berhasil untuk dapat perhatiannya. Aku kemarin sempat ada yang ini di salah satu konten kalau nggak salah itu di TikTok juga. Suami lebih banyak bicara di luar, di rumah lebih banyak diam. Ya, Istri lebih banyak diam di luar, lebih banyak bicara di rumah. istri sing endi? Iku kayaknya sing gawe wedok deh. Karena suami butuh pengakuan di luar, di rumah istirahat. Istri butuh pengakuan oleh suaminya. Iku mbok sapa sing gawe konten iku? Yo kayak aku pengakuan gak penting. Yang butuh pengakuan adalah diri sendiri. Kita udah bener belum? Menurut nilai yang kita yakini. Lewis bener gak ngapain? Sebenarnya kita gak menyakiti. Ketika ternyata paham kita yang salah, pasti akan ada reaksi. Dan ketika emang statement si pereaktor iki luwih api, ya trimon. Kamu lagi salah. Iku makanya Nabi ngomong kamu harus selalu menjadi lebih baik daripada kemarin. Ya wes growth terus, selalu bertumbuh. Dan selalu belajar. Iya. Gaya aku pernyataan ini kan memang salah, butuh pengakuan di rumah, butuh pengakuan. Kalau udah diakui emang kenapa? Egomu udah kasih makan. Nah, Emang kalau egomu udah dikasih makan kamu kenyang? Hah? Lah nek iki secara biologisku sing bodoh dong. Sorry dong. Andi Game, Gus tutor cara cari cewek bagaimana caranya Gus? Tambah circle bisa. Iki cari cewek ya apa iki? Ya nyari orang yang jenis kelamin perempuan mungkin. Ya metu omah ya akeh cewek. Lek nyari ya misalnya tapi lek golek Kalau untuk menentukan terikat dalam hubungan, aku ya gak ketok ya. aman. Oh iya, kalau untuk terikat dalam satu hubungan yo nyoba ongker-ongker Facebook, aplikasi dating atau nongkrong di tempat-tempat yang yo cewek able. Ojo sampai jenengan nyari cewek cangkruke nang nggone warkop sing sini lowanang tok yo gak ketemu, Bos. Yang pahaman. Iya, Bos. Tidak ketemu itu. Nunanya Lijen, ya Allah pas banget iki mau nyoba 5 menit. Rodok sadu rasane Bang. Kemarin sering ngelamun dengan pikiran sendiri. Ngantek 2 hari akeh kerjaan terbengkalai. Muangkel karena sahabat sendiri menilai aku iso mlebu surga apa enggak. Lo kan? Udah 3 tahun ku tahan.
ku kasih banyak kelonggaran, husnudon. Akhirnya terjadi dia ngadu domba aku. Iki apa bisa dibilang aku gak ikhlas? Ya iyalah. Ya iya banget. Itu pernyataan jenengan sih ngomong sama gak ikhlas. Aku sudah menahan, wong ikhlas gak ada sing nahan, Bos. Karena aku kan ngomong, untuk ikhlas iku analogi paling enak urusan kamar mandi, entah hajat besar ataupun kecil. Kamu masuk, segera buang, Siram, bersihkan. beres. Kalau misalnya urusan ke belakang sampai 3 tahun misalnya. Ojo ngomong 3 tahun. Antri kamar mandi gak sabar. Dodong sampai ngulti-ngulti. Ya ketok banget lah nih aku sini Mobile Legend ya Allah. Untuk sobat ngopi yang lainnya apakah sudah mencoba? Silakan komen.